Boboiboy Prospire. Awal kemunculan Boboiboy Prospire terjadi saat Rataka berhasil merebut banyak kekuatan elemental. Di momen itu, Boboiboy menyadari satu hal penting. Memecah diri menjadi terlalu banyak elemen justru membuatnya semakin lemah. Rataka sebenarnya sudah memperingatinya dan kini kebenaran itu terlihat jelas di depan mata. Di tengah pertarungannya semakin sengit, Boboiboy hanya memiliki dua elemen tersisa, yaitu Blaze dan Ice. Dua kekuatan yang sifatnya saling berlawanan, namun justru menjadi harapan satu-satunya. Dalam kondisi genting tersebut, Boboiboy mengambil keputusan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yaitu menggabungkan dua elemen sekaligus menjadi satu wujud baru. Dari perpaduan panasnya Blaze dan dinginnya Ice, lahirlah bentuk evolusi paling ekstrim, yaitu Boboiboy Prospire. Wujud ini bukan sekedar kombinasi biasa, melainkan membawa kekuatan tambahan yang jauh lebih besar. Sebagai Prospire, Boboiboy bahkan mampu menyerap elemen gempa dari Rataka, yang kemudian berevolusi menjadi Glacier. Perubahan ini juga mempengaruhi sifatnya. Boboiboy Prospire tidak lagi setenang Ice, dan tidak pula selembut Boboiboy Air. Kepribadiannya justru lebih mendekati Blaze, lebih sombong, panas kepala, namun tetap fokus pada tujuan. Kemampuannya pun sangat spektakuler, seperti tinju berapi beku, lutut berapi, dan panah bakar dan beku. Namun, meskipun terlihat sangat kuat, aku mendapatkan Boboiboy Prospire di peringkat nomor 6. Kenapa nomor 6? Karena menurutku Boboiboy Prospire lebih condong ke pertarungan jarak dekat. Walaupun ia memiliki serangan jarak jauh seperti panah, tapi speednya biasa, durability-nya agak setengah-setengah, dan fusionnya agak nanggung. Lanjut ke Boboiboy Sorry. Sebelum kita lanjut ke pembahasan Boboiboy Sorry, support channel ini dengan cara klik subscribe dan bantu kami tembus 1000 subscriber. Oke, lanjut! Kisah Boboiboy Sorry dimulai saat tim Boboiboy lagi dibuat repot oleh makhluk absurd bernama Jumbosaur, yaitu tumbuhan dinosaurus raksasa yang bikin kekacauan di mana-mana. Dalam situasi genting itu, Boboiboy memutuskan untuk membelah diri menjadi dua elemen, yaitu Solar dan Nuri. Solar dan Nuri akhirnya sepakat bekerja sama untuk melakukan fusion, padahal sebelumnya mereka sempat berselisih. Walaupun begitu, sebelum fusion terjadi, Solar dan Nuri malah ribut soal nama fusion mereka, mulai dari bunga matahari sampai fotosintesis. Perdebatan receh ini akhirnya berhenti gara-gara Yin dan Yaya teriak menyuruh mereka cepat fusion karena situasinya udah kepepet banget. Pas suasana serius, Gopal yang iseng justru nyeletuk. Oh, sorry! Solar campur duri, jadilah sorry! Dan anehnya, Solar dan Nuri langsung setuju. Maka lahirlah Boboiboy Sorry. Begitu muncul, Boboiboy Sorry langsung membantai Jumbosaur. Walaupun tampilannya lucu, jangan salah, serangannya sama sekali nggak main-main. Dan berikut jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Boboiboy Sorry, seperti libesan durian Sorry, lilitan durian Sorry, bunga mekar berduri, dan tembakan Sorry berduri. Untuk posisi Boboiboy Sorry gue taruh di peringkat nomor 5. Kenapa? Karena menurutku Sorry ini nggak sekuat fusion-fusion lainnya, terutama dari segi akselerasi yang cenderung lambat. Apalagi dia harus memunculkan bunga dulu untuk mengeluarkan ultimate-nya. Lanjut, Boboiboy Gentar. Boboiboy Gentar atau abang kawasan kita ini lahir ketika Boboiboy mencoba kombinasi baru, halilintar dan gempa. Awalnya terlihat sangat keren, sampai dia sadar dia tidak punya kuasa sama sekali. Dalam misi darurat bareng Gopal, dia muncul dengan penuh percaya diri, tapi langsung lemas kayak HP low battery. Bahkan Gopal langsung nyebut dia dari Boboiboy Gentar jadi Boboiboy Hampa, karena nggak punya power sama sekali. Tapi justru disitulah keunikan abang Gentar kita ini. Dia punya kemampuan spesial seperti menyerap energi dan menyimpannya. Layaknya powerbank hidup, selama energinya terisi, dia bisa mengeluarkan serangan-serangan berat seperti palu gentar, pukulan gentar, gerakan kilat, dan mecha gentar. Dari segi kepribadian, Gentar itu tipikal kelihatan pede maksimal, tapi aslinya panik duluan. Di luar sok yakin, di dalam hatinya, waduh aman nggak nih? Dia impulsif, sering sembrono, kadang malah lari duluan. Tapi begitu energinya penuh, dia langsung berubah menjadi mesin penghancur tanpa rem. Boboiboy Gentar mungkin bukan yang paling stabil, tapi saat baterainya full, dia jadi salah satu kombinasi paling brutal yang pernah Boboiboy punya. Dan karena itulah, abang Gentar gua taruh di peringkat nomor 4. Kenapa? Karena dia sangat tergantung pada situasi, cuman efektif saat energi penuh. Tapi begitu full, durability-nya dan speed-nya gokil banget. Lanjut ke Boboiboy Glacier. Boboiboy Glacier muncul saat kekacauan besar di Boboiboy Movie 2. Di momen ini, Rataka makin kehilangan akalnya. Dia berniat menghancurkan bendungan raksasa demi melepaskan kekuatan besar yang bisa memporak-porandakan seluruh area. Situasinya gawat, dan Boboiboy sadar satu hal penting. Elemen biasa nggak akan cukup dengan waktunya makin mepet. Boboiboy mengambil keputusan nekat menggabungkan dua elemen berat, yaitu Ice dan Gempa, menjadi satu wujud fusion baru. Hasilnya, lahirlah sosok yang solid, masif, dan dingin, seperti gunung es yang hidup. Inilah Boboiboy Glacier. Tujuan dari fusion ini cuma satu, menciptakan Gargantua Ice raksasa, makhluk besar dari campuran es beku dan tanah keras.
yang berfungsi untuk menahan sekaligus menghalikan serangan Rataka. Fusion Glacier ini bukan cuma agar estetika, tapi strategi penyelamatan dalam skala besar. Yang bikin gila, dalam wujud Glacier ini, Bobo Boy berhasil mengambil kembali semua elemen yang sebelumnya dicuri oleh Rataka. Glacier jadi titik balik, titik kebangkitan, dan momen pembalik keadaan dalam pertarungan tersebut. Soal kepribadian, Glacier muncul cenderung pendiam, jadi nggak banyak emosi yang ditunjukkan. Tapi kalau dilihat dari asal elemennya, es dan gempa, gaya bertarung Glacier bisa dibilang stabil, tenang, tapi menyimpan kekuatan besar yang siap meledak kapan saja. Makanya Bobo Boy Glacier gue taruh di peringkat nomor 3 terkuat. Kenapa? Karena menurut gua durability-nya rata kanan. Serangan fisik maupun energi lawan masih bisa ditahan. Glacier ini ibarat Bobo Boy versi tank, bukan yang paling cepat atau paling agresif, tapi soal ketahanan dan tenaganya di medan tempur dia sangat susah dijatuhin. Lanjut ke Bobo Boy Sopan. Bobo Boy Sopan pertama kali muncul buat menghentikan konflik antara Mas Gardu dan Panglima Yanari. Di situ Bobo Boy memecah dirinya jadi Topan dan Solar, lalu bergabung menjadi sosok baru yaitu Bobo Boy Sopan. Hasilnya kombinasi kekuatan yang elegan, tenang dan fokus pada kedamaian, tapi tetap efisien dan mematikan kalau diperlukan. Begitu muncul, Sopan langsung menahan dua pemimpin suku yang hampir berperang. Dengan hembusan angin Sopan, emosi mereka mereda. Cukup tenang buat duduk dan ngobrol soal perdamaian. Tapi belum sempat negosiasi dimulai, muncul pasukan robot bertenaga keyboard pimpinan Pak Pato yang berniat menguasai semua logam berkilau di planet Baraju. Sopan tetap mencoba jalur damai. Dia bahkan berusaha menenangkan robot-robot itu. Tapi ya, jelas gagal. Akhirnya pertarungan pun nggak bisa dihindari. Meski Sopan adalah tipe pasifis, dia tahu kapan harus tegas. Satu persatu, akhirnya robot Pak Pato tumbang. Dengan gabungan angin dan cahaya, mulai dari kris solar, gerakan cahaya super cepat, hingga pusaran topan matahari, Sopan menutup pertarungan dengan ledakan cahaya besar yang mengagalkan rencana jahat Pak Pato. Soal sifat, Sopan ini unik banget. Dia selalu mengutamakan kedamaian, sering ngomong pakai peribahasa, dan punya aura positif yang sangat kuat. Tapi jangan salah, kalau batasnya dilewati, kekuatannya bisa bikin musuh mikir dua kali. Dan berikut jurus-jurus yang pernah dikeluarkan oleh Bobo Boy Sopan, seperti hembusan angin Sopan, gerakan cahaya Sopan, keris solar, dan letupan cahaya. Soal kepribadian, Bobo Boy Sopan itu kalem, bijak, tapi tetap OP kalau situasi memaksa. Dan gue taruh dia di peringkat nomor 2 terkuat. Kenapa? Karena Sopan itu kayak Bobo Boy Supra, tapi persilit. Nggak terlalu menguras tenaga, tetapi tetap efisien dan kuat. Walaupun saat debutnya belum nunjukin full powernya. Satu hal pasti, levelnya nggak jauh beda sama Bobo Boy Supra. Lanjut, di posisi nomor 1 kita ada Bobo Boy Supra. Melanjutkan kisah dari Glacier tadi, setelah berhasil merebut kembali semua elemen yang dicuri Rataka berkat bantuan Ochobot, di titik klimaks pertarungan itu, Bobo Boy memanggil dua elemen yang paling ganas yang ia punya, Halilintar dan Solar. Keduanya lalu menyatu menjadi satu wujud pamungkas, yaitu Bobo Boy Supra. Bobo Boy Supra adalah fusion ekstrim antara kekuatan kilat dan matahari. Begitu muncul, Supra langsung nunjukin kualitasnya, cepat, menyilaukan, dan overpower. Gerakannya kedip-kedip di medan perang, secepat kilat tapi sepanas matahari, membuat Rataka kesulitan melacak arah serangannya. Senjatanya pun nggak main-main, pedang sabit Supra, dua bilah energi yang bentuknya mirip gerhana matahari. Dan yang lebih gilanya lagi, dua pedang ini bisa digabung jadi satu serangan super, mirip tembakan gerhana solar tapi dengan daya hancur jauh lebih tinggi. Namun puncaknya adalah tembakan super Supra, serangan terkuatnya dengan kekuatan penuh matahari dan petir. Supra menembakkan sinar energi raksasa yang cukup kuat untuk mendorong Rataka keluar dari atmosfer bumi. Ini bukan sekedar serangan, ini laser penghancur level kosmik. Supra juga punya mode kuasa maksimal. Lewat tembakan jari Supra, energi cahaya difokuskan ke satu titik lalu dilepaskan sebagai tembakan yang presisi, tajam dan sangat mematikan. Tapi kekuatan sebesar itu jelas ada harganya. Setelah melepaskan serangan kolosal, tubuh Bobo Boy kelelahan total, energinya habis dan ia pun kembali ke wujud normalnya. Makanya Bobo Boy Supra gue taruh di peringkat nomor 1. Kenapa? Karena nggak perlu diragukan lagi. Dua elemen Halilintar dan Solar ini kekuatannya emang nggak ngotak. Mereka punya kecepatan dan daya serangan yang sama-sama mematikan. Dan hampir semua finishing serangan Bobo Boy selalu diakhiri dengan Halilintar atau Solar. Jadi, itulah penjelasan fusion Bobo Boy dari terlemah sampai terkuat menurut analisa gua. Gimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.